Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak terlebih dahulu berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 dan kerjasama anggota ASEAN juga terjalin di bidang budaya. Kerjasama yang terjalin di bidang budaya, setiap anggota ASEAN memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas anggota negara ASEAN. Nah, bentuk kerjasama diantaranya yaitu 1. Meningkatkan jumlah tenaga kerja. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara ASEAN. Ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, sekarang kita juga pelajari kebudayaan Indonesia, salah satunya adalah batik. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk membuat pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Pelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, anak-anak, itulah tentang batik Indonesia yang juga merupakan hasil seni budaya Indonesia yang harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya kita jawab pertanyaan. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Yang saya ketahui tentang motif batik Indonesia adalah motif batik dibedakan berdasarkan area pembuatannya, yaitu batik pesisir dan batik pedalaman. Motif batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Yang ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional?
Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional adalah dengan mengikuti pameran seni tradisional yang diadakan di luar negeri, memberikan batik sebagai tanda mata kepada tokoh dunia berkunjung ke Indonesia, dan membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Yang keempat, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Nah, contohnya yaitu komentar saya telah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya Indonesia adalah sangat bangga dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kelima, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Nah, 1. Batik merupakan warisan leluhur yang wajib kita lestarikan. Yang kedua, peminat batik Indonesia di antara turis atau wisatawan asing mancanegara yang menggunakan batik Indonesia. Yang ketiga, batik dari zaman ke zaman semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Yang keenam, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Nah, kata mendunia artinya terkenal sampai ke berbagai dunia dan berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Yaitu kerjasama dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara dalam kerjasama di bidang budaya. Seperti contoh, belum lama ini pemerintah Indonesia melakukan presentasi batik di pameran Kamboja. Pertanyaan ke-8, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Yaitu memiliki rasa bangga karena batik merupakan khas dari daerah tertentu yang berasal dari khasnya Indonesia. Batik juga adalah salah satu bahan yang populer di negara tetangga ataupun negara kita. Jika populernya batik semakin meningkat, maka negara kita akan dicap sebagai negara yang mempunyai karya-karya yang sangat bagus dan dinilai dengan negara bercap internasional atau berkreativitas. Nah, anak-anak, sebagai warga Indonesia tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Nah, misalkan sekarang kita carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Nah, kerjasama dalam kebudayaan misalkan mengadakan festival seni. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Yaitu untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Nah, yang kedua, kerjasama dalam kebudayaan yaitu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, manfaatnya untuk memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara anggota. Nah, kerjasama yang ketiga, menyelenggarakan festival dan pekan film. Nah, tujuannya atau manfaatnya memperluas target penonton film dari Indonesia, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film negara tetangga, dapat mengenal dan menikmati film-film. Nah, anak-anakku, di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Dan apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Nah, sekarang muatan SPDB tentang membuat poster. Nah, jangan lupa buatlah poster semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Nah, apa sih poster itu? Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembaca dan mengandung pesan tertentu. Nah, contohnya poster tersebut nih, seperti gambar, ayo kita lestarikan tari tradisional. Nah, itu adalah contoh poster. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam poster. 1. Poster niaga, poster pendidikan, poster kegiatan, dan yang keempat, poster layanan masyarakat. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini tentang kebudayaan batik Indonesia dan macam-macam poster. Nah, sekarang diharapkan anak-anak ya mengerjakan tugas buku paket 6D halaman 21 dan 24. Tetap semangat ya belajarnya di rumah.
Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Selalu di rumah, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan anak-anak bisa belajar di sekolah bersama teman-temannya. Dan Bu Yana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.